Nama saya Meti Susana Teva dengan nomor regi 161180226. Di sini saya akan membawakan materi tentang struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Yang pertama kita bahas itu tentang struktur atom. Nah, atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Atom berasal dari kata atomos, di mana dalam bahasa Yunani a berarti tidak, sedangkan atomos berarti dibagi. Jadi atom merupakan partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Dan berikut adalah beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Yang pertama itu teori atom Dalton. Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dapat dibagi lagi. Seperti gambar ini. Partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dan Dalton juga mengemukakan bahwa Dalton juga mengemukakan bahwa atom-atom penyusun unsur itu bersifat identik atau sejenis atau sama. Yang berikut itu teori atom menurut Joseph John Thomson. Thomson mengemukakan pendapatnya bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang mengandung elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh bagian bola. Seperti gambar ini, seperti di dalam bola, proton-proton itu bermuatan positif yang mengandung elektron-elektron yang tersebar merata. Jadi di dalam itu ada bermuatan negatif, ada proton dan elektron yang terdapat dalam bola ini. Sedangkan menurut teori atom Rutherford itu atom terdiri atas atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Seperti gambar ini, dalam inti atom itu terdapat muatan positif yang kemudian dikelilingi oleh muatan negatif. Yang berikut itu adalah teori atom Bohr. Elektron yang menurut Bohr itu elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu dan dapat berpindah-pindah lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi. Kemudian elektron dapat berpindah dari kulit yang lain ke satu kulit yang lain ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah-pindah kulit disebut foton. Nah, besarnya foton itu dapat dirumuskan dengan E sama dengan H, V sama dengan Hc per lambda. Ya. Yang berikut itu adalah lambang unsur. Nah, yang pertama itu nomor atom. Ya, yang pertama itu nomor atom dilambangkan dengan huruf Z. Nomor atom itu menunjukkan jumlah muatan positif dalam inti atom atau jumlah proton. Menurut Henry Moseley, jumlah muatan positif setiap unsur bersifat karakteristik. Jadi unsur yang berbedaan mempunyai nomor atom yang sama. Ya, nomor atomnya yang sama.
dapat nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah dari elektron. Yang berikut itu adalah nomor massa. Nah, massa elektron sangat kecil dan dianggap nol, sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom yaitu proton dan neutron. Nomor massa menyatakan banyaknya proton. Nomor massa, ya contohnya di sini. Ini unsur nitrogen itu mempunyai nomor massa itu 13, atau yang berarti dalam unsur tersebut terdapat 3 proton, atau ya positif. Protonnya itu ada 13. Menyatakan proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Nomor massa dapat ditulis agak ke atas, ya. Nomor massanya itu seperti di sini 13. Nitrogen nomor massanya 13. Sebelum lambang unsur. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah elektron. Yang berikut itu adalah isotop. Nah, isotop adalah atom-atom dari suatu unsur alam yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya itu 13 nitrogen. Itu nomor massanya itu nomor massanya itu 13 dan nomor atomnya itu 6. Yang berikut itu adalah isobar. Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom berbeda tetapi nomor massanya sama. Contohnya itu unsur klor dan nitrogen. Itu mempunyai nomor massanya itu nomor massanya itu sama, yaitu 13. Tetapi nomor atomnya itu beda, yaitu 6 dan 7. Yang berikut adalah isoton. Di mana isoton adalah atom-atom yang berbeda tetapi jumlah atom-atomnya berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contohnya yaitu oksigen, unsur O dan nitrogen itu 15. Nomor massanya itu 15 dan 4. Nitrogen itu 14, sedangkan nomor atomnya itu 8 dan 7. Jadi memiliki neutron yang sama yaitu 7. Yang berikut itu adalah menentukan elektron valensi. Yang pertama itu konfigurasi elektron. Konfigurasi atau susunan elektron suatu atom berdasarkan kulit-kulit atom tersebut. Setiap kulit atom dapat terisi maksimum 2N2. 2N2 di mana N merupakan letak kulit. Jika N letak kulitnya itu 1, maka terisi 2 elektron. Jika N-nya sama dengan 2, berarti elektronnya ada 8. Jika N-nya atau letak kulitnya itu 3, maka terisi 18 elektron. Lambang kulit itu dimulai dari K, L, M, dan N. Dan seterusnya dimulai dari yang terletak dengan inti atom. Contoh konfigurasi pada unsur dengan nomor atomnya itu 19, ya.
nomor atomnya 19. Jadi konfigurasinya itu K, L, M, dan N. Jadi konfigurasinya itu 2, 8. Pada subkulit K terdapat 2. L itu 8 dan M itu 1 dan M-nya itu 8, N-nya itu 1. Yang berikut itu adalah elektron valensi. Ya. Elektron yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Jadi elektron terluar itu disebut dengan elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu atom ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron atom tersebut. Contohnya itu pada unsur nitrogen yaitu konfigurasinya yaitu KLMN, jadi 281. Kalau sedangkan untuk magnesium itu konfigurasinya yaitu 282. Jadi nomor atomnya itu 12. Yang berikutnya contoh yang terakhir itu 9 nomor unsur dengan nomor atomnya itu 19, konfigurasinya itu KLMN itu 288 dan 1. Yang berikut adalah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur yang pertama itu triade Dobereiner. Menurut John Dobereiner, setiap kelompok terdiri atas 3 unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor massa. Contohnya itu litium, natrium, dan kalium. Yang berikut itu adalah oktav Newlands. Setiap unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama. Seperti tangga nada. Jadi dia oktav ini mengemukakan pendapatnya itu setiap unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama seperti tangga nada. Itu do re mi itu ya begitu, seperti itu. Dasar pengelompokannya adalah kenaikan nomor massa. Jadi kenaikan nomor massa. Yang berikut adalah sistem periodik Mendeleev. Unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur-unsur yang mempunyai sifat mirip terletak pada satu kolom sama yang disebut golongan. Sedangkan pengulangan sifat menghasilkan baris yang disebut dengan periode. Yang berikut adalah sistem periodik modern. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom yang kemudian menjadi sistem periodik modern. Dibagi lagi, yang pertama itu adalah golongan. Yang pertama itu golongan. Golongan adalah susunan unsur ke arah tegak dalam SPU ke arah tegak atau vertikal. Jadi dia mengarah ke vertikal. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 yaitu golongan utama dan golongan transisi. Yang kedua itu periode. Periode adalah susunan unsur dalam SPU arah mendatar atau horizontal. Dibagi lagi menjadi 2 yaitu periode pendek yang meliputi yang pertama itu periode 1 terdiri atas 2 unsur, yang kedua itu periode 2 terdiri atas 3 unsur.
Yang ketiga itu periode 3 terdiri atas 8 unsur. Yang terakhir itu adalah periode panjang meliputi periode 4 terdiri atas 18 unsur. Periode 5 itu terdiri atas 18 unsur dan periode 6 terdiri atas 32 unsur. Yang berikut adalah sifat periodik unsur. Yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dan elektron terluar. Yang kedua itu elektron ionisasi. Elektron ionisasi adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Yang ketiga itu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang terluar atau dilepas atau diserap ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Yang keempat itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, berarti dalam ikatan kimia atom tersebut cenderung menarik elektron dari atom yang lain, sehingga Yang berikut adalah sifat logam. Unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi unsur logam, semilogam, dan non-logam. Kelogaman unsur berkaitan dengan energi, ionisasi, dan afinitas elektron. Unsur logam mempunyai energi ionisasi kecil sehingga mudah melepaskan elektron, membentuk ion positif. Unsur non-logam mempunyai afinitas elektron besar sehingga mudah menarik dan membentuk ion negatif. Oke, yang terakhir itu adalah ikatan kimia. Ikatan kimia itu yang pertama itu perkembangan teori atom. Teori atom yang terakhir itu ikatan kimia. Ikatan kimia. Yang berikut adalah ikatan kimia. Yang pertama itu cara unsur mencapai kestabilan seperti gas mulia, yaitu ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan searah terima elektron, yang kedua adalah pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom berikatan. Yang kedua itu adalah macam-macam ikatan kimia. Macam-macam ikatan kimia yang pertama itu adalah ikatan ion. Ikatan ion yang terjadi karena searah terima elektron antar atom-atom yang berikatan. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron, ikatan oleh atom-atom yang berikatan. Yang ketiga itu adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik yang kuat antara ion positif logam dengan elektron-elektron valensi yang bergerak bebas. Macam-macam dari ikatan kovalen itu ada 6. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3, yang keempat ikatan kovalen polar, kelima ikatan kovalen non-polar, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Oke. Sekian dari penjelasan saya mengenai pemaparan materi saya tentang struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Terima kasih.